Ada 9 subspesies harimau dalam genus Panthera. Nah, 6 diantaranya masih bertahan, sementara 3 subspesies lainnya itu telah dianggap punah. Kita awali dengan harimau Siberia atau Panthera tigris altaica. Dalam video tadi, mungkin kamu mendengar istilah yang agak asing, seperti kata subspesies, genus, Panthera, dan Panthera tigris altaica. Jika kamu orang yang sedang belajar IPA, atau kamu seorang pemerhati hewan, istilah-istilah tadi sudah akrab di telinga kamu. Istilah tersebut adalah bagian dari cabang ilmu biologi yang disebut dengan taksonomi. Taksonomi adalah ilmu tentang mengklasifikasikan makhluk hidup. Hal ini mirip dengan saat kamu hendak mengarsipkan sesuatu. Taksonomi tidak hanya mengkategorikan organisme. Jika kamu melihat lebih dalam pada taksonomi, kamu akan menyadari bahwa ilmu ini menceritakan asal-usul semua kehidupan yang ada di bumi. Pada video kali ini, mari kita cari tahu tentang taksonomi. Setiap makhluk hidup di planet ini berhubungan dengan makhluk hidup lainnya. Jika kita menelusuri cukup jauh ke belakang, kita semua memiliki nenek moyang yang sama. Semua berawal dari organisme yang hidup jutaan tahun yang lalu. Organisme tersebut menjadi leluhur bagi sapi, burung, bintang laut, dan juga paus biru. Bahkan, yang lebih aneh lagi, dengan taksonomi, kita bisa tahu jika pohon rambutan dan ikan lele memiliki leluhur yang sama. Taksonomi pada dasarnya adalah memahami semua cabang dari pohon evolusi dan menemukan label yang memudahkan kita untuk memahami hubungan antar makhluk hidup. Namun, taksonomi bukan hanya tentang mendeskripsikan kehidupan dengan semua detailnya yang rumit. Fungsi utama taksonomi adalah membantu manusia memahami hubungan antar makhluk hidup dengan menggunakan struktur. Karena tanpa struktur, hal ini terlalu rumit untuk dipahami. Para ahli biologi menggunakan struktur pada sistem taksonomi untuk mengklasifikasikan semua organisme di bumi. Struktur tersebut dinamakan pohon filogenetik atau pohon kehidupan. Pohon filogenetik menggambarkan hubungan evolusi antar semua spesies makhluk hidup yang ada di bumi. Ada sekitar 2 juta spesies yang diketahui, tetapi mungkin ada sekitar 5 hingga 100 juta spesies yang belum diketahui, bahkan oleh para ilmuwan sekalipun. Spesies baru terus ditemukan sepanjang waktu. Semakin banyak organisme yang harus kita lacak, membuat pohon filogenetik menjadi semakin kompleks. Lalu, siapa yang pertama kali mencetuskan ide pohon filogenetik? Dan bagaimana sistem itu tetap dapat dipakai sampai saat ini? Untuk mendapatkan jawaban tersebut, kita tertuju pada satu orang. Orang tersebut bernama Carl Linnaeus. Carl Linnaeus adalah orang Swedia yang lahir pada tahun 1707. Di awal karirnya sebagai ahli botani, ia menyadari bahwa tata nama botani di Eropa pada abad ke-18 sangatlah kacau. Misalnya, pada zaman itu, nama ilmiah dari tanaman tomat adalah Solanum caule inerme herbaceo Folispinatis incisis racemis simplicibus, atau jika diterjemahkan berarti Solanum herbal dengan batang yang halus berdaun menyirip. Nama-nama aneh ini sangat mengganggunya. Ia juga telah membayangkan kerumitan lain yang akan datang saat tanaman baru terus ditemukan di Eropa. Linnaeus menyadari bahwa tidak lama lagi sistem penamaan rumit itu akan ditinggalkan seiring banyaknya hal baru yang perlu diberi nama. Pada awalnya, Linnaeus mengkategorikan organisme dengan didasarkan pada morfologi, atau bentuk fisik dan struktur dari organisme. Menurut sistem ini, burung akan lebih dekat hubungannya dengan kupu-kupu daripada reptil, karena burung dan kupu-kupu sama-sama bisa terbang.
Namun Linnaeus memiliki pemahaman yang baik dan sangat piawai dalam memilih ciri-ciri homolog yang tepat untuk sistem klasifikasinya. Linnaeus memilih ciri-ciri homolog yang berasal dari evolusi nenek moyang yang sama. Linnaeus memiliki intuisi dan menyadari bahwa beberapa ciri evolusi ternyata lebih penting dalam mengklasifikasikan organisme. Misalnya, Linnaeus terkesan dengan fakta bahwa alat reproduksi tampaknya merupakan cara yang baik untuk mengklasifikasikan tumbuhan. Dia juga membuat terobosan dengan mengklasifikasikan kelas mamalia berdasarkan kemampuan betina untuk menghasilkan susu dari puting mereka. Hal itu dianggap kontroversial pada zamannya. Selama hidupnya, Linnaeus telah membuat katalog sekitar 7.700 tumbuhan dan 4.400 hewan. Dia menerbitkan klasifikasinya dalam sebuah buku yang disebut Systema Natura. Meskipun taksonomi telah berkembang jauh sejak zaman Linnaeus, kita masih menggunakan penemuan yang ia buat, yaitu taksa. Sampai saat ini, kita masih mengelompokkan organisme ke dalam taksa. Taksa merujuk pada kelompok atau kategori organisme yang diorganisir berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Dan kita masih menggunakan taksa yang sama seperti yang Linnaeus gunakan. Linnaeus mengklasifikasikan organisme dengan 7 tingkatan, yaitu kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Mari kita coba bahas lebih dalam sistem taksa yang ditemukan oleh Linnaeus tersebut. Kingdom adalah salah satu tingkat klasifikasi utama yang mengkelompokkan organisme berdasarkan karakteristik paling umum yang dimiliki. Dalam taksonomi, setidaknya terdapat 4 kingdom, yaitu Animalia, Plantae, Fungi, dan Protista. Animalia mencakup semua hewan, mulai dari yang paling sederhana seperti spons, hingga yang lebih kompleks seperti mamalia. Plantae mencakup semua tumbuhan, mulai dari lumut hingga pohon besar. Fungi meliputi semua jenis jamur seperti cendawan, ragi, dan jamur besar. Protista adalah kelompok yang sangat beragam dan biasanya termasuk organisme eukariotik yang tidak termasuk dalam Animalia, Plantae, ataupun fungi. Contoh dari protista adalah amuba dan ganggang. Pada tingkat phylum, pengelompokan organisme didasarkan pada kesamaan besar dalam struktur tubuh dan karakteristik penting lainnya. Sebagai contoh, pada kingdom Animalia, terdapat beberapa phylum, di antaranya phylum Chordata, Arthropoda, Mollusca, dan Annelida. Chordata mencakup semua hewan yang memiliki notochorda atau tulang belakang, seperti mamalia, burung, reptil, dan ikan. Arthropoda mencakup semua hewan dengan eksoskeleton serta anggota tubuh beruas seperti serangga, udang, dan kepiting. Mollusca adalah semua hewan yang memiliki tubuh lunak dan hewan yang memiliki cangkang, seperti siput, kerang, dan cumi-cumi. Annelida mencakup semua jenis cacing. Pada tingkat kelas, pengelompokan organisme didasarkan pada karakteristik yang lebih spesifik daripada di tingkat phylum. Contoh kelas pada beberapa phylum di antaranya, phylum Chordata memiliki kelas di antaranya Mamalia, Aves, dan reptil. Kelas Mamalia mencakup semua mamalia baik yang hidup di darat ataupun di laut. Kelas Aves mencakup semua jenis burung baik yang dapat terbang ataupun tidak bisa terbang seperti ayam dan burung unta. Kelas reptil mencakup semua reptil dan hewan melata lainnya. Pada phylum Arthropoda, terdapat kelas Insecta, Arachnida, dan Crustacea. Kelas Insecta mencakup semua jenis serangga. Kelas Arachnida adalah hewan seperti laba-laba, kalajengking, dan tungau. Arachnida memiliki ciri khusus, yaitu mereka memiliki 8 kaki. Kelas Crustacea mencakup hewan seperti kepiting, udang, dan lobster. Crustacea pada umumnya hidup di dalam air. Pada phylum Mollusca, terdapat kelas Gastropoda dan Cephalopoda. Kelas Gastropoda mencakup hewan seperti siput atau keong. Ciri khusus Gastropoda biasanya memiliki cangkang yang keras. Kelas Cephalopoda adalah hewan lunak yang tidak memiliki cangkang seperti cumi dan gurita. Pada tingkat ordo,
Pengelompokan didasarkan pada karakteristik yang serupa dan lebih spesifik dari tingkat kelas. Contoh ordo pada beberapa kelas yaitu, kelas mamalia memiliki beberapa ordo, di antaranya karnivora, primata, dan cetacea. Ordo karnivora mencakup semua mamalia pemakan daging. Ordo primata mencakup hewan seperti kera, monyet, gorila, dan orangutan. Ordo cetacea adalah semua mamalia yang hidup di dalam air seperti lumba-lumba dan paus. Kelas Aves memiliki ordo di antaranya Falconiformes dan Strigiformes. Ordo Falconiformes mencakup burung pemangsa seperti elang, raja wali, dan falcon. Sementara ordo Strigiformes mencakup semua jenis pada burung hantu. Ordo pada kelas insekta salah satunya adalah Hymenoptera. Ordo Hymenoptera mencakup hewan seperti semut, lebah, serta tawon. Pada tingkat famili, pengelompokan organisme didasarkan pada kesamaan besar dalam karakteristik struktural dan fungsional yang lebih spesifik dari tingkat ordo. Contoh famili dari beberapa ordo yaitu, ordo karnivora memiliki famili di antaranya Felidae dan Canidae. Famili Felidae mencakup semua kucing, baik kucing besar seperti singa dan harimau, atau kucing kecil seperti kucing rumah. Sementara famili Canidae mencakup anjing, serigala, dan rubah. Salah satu ordo Falconiformes adalah Accipitridae. Famili Accipitridae mencakup elang dan burung pemangsa yang memiliki cakar dan paruh yang kuat. Ordo Hymenoptera salah satu familinya adalah Apidae. Famili Apidae mencakup lebah, termasuk lebah madu, dan lebah liar yang tidak menghasilkan madu. Pada tingkat genus, pengelompokan organisme didasarkan pada kesamaan besar dalam karakteristik struktural dan fungsional yang lebih spesifik dari famili. Contoh genus dari beberapa famili yaitu, famili Felidae memiliki genus, di antaranya Panthera dan Felis. Genus Panthera mencakup semua kucing besar, seperti harimau, singa, dan macan tutul. Sementara genus Felis mencakup kucing kecil, seperti kucing rumah dan kucing liar. Famili Accipitridae memiliki genus Haliaetus. Genus Haliaetus mencakup elang yang hidup di benua Amerika bagian utara, termasuk di dalamnya elang botak yang menjadi lambang bagi negara Amerika. Famili Apidae memiliki genus Apis. Genus Apis mencakup semua lebah yang dapat menghasilkan madu. Spesies adalah unit dasar dalam klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan organisme berdasarkan karakteristik yang sangat spesifik dan kemampuan untuk saling berkembang biak. Contoh spesies dari berbagai genus diantaranya, genus Felis atau kucing dengan ukuran kecil setidaknya memiliki 2 spesies, yaitu spesies Catus yang merujuk pada kucing rumah dan spesies Silvestris yang merujuk pada kucing liar. Genus Apis memiliki spesies Mellifera dan Serrana. Spesies Mellifera adalah nama untuk lebah madu Eropa, sedangkan spesies Serrana adalah nama untuk lebah madu Asia. Selain taksa, kita juga masih menggunakan nomenklatur atau tata nama dari Linnaeus. Dalam sistem ini, penamaan organisme menggunakan 2 nama unik untuk setiap spesies. 2 nama tersebut berasal dari nama genus dan spesies organisme, serta diucapkan dalam bahasa Latin. Sebagai contoh, kita coba cari tahu nama ilmiah untuk kucing peliharaan teman-teman di rumah. Kucing dengan ukuran tubuh kecil termasuk dalam genus Felis, dan spesies untuk kucing rumah adalah Catus. Maka, nama ilmiah untuk kucing rumah adalah Felis catus. Meskipun saat ini kita telah memiliki teknologi seperti tes genetik untuk mengklasifikasikan hubungan antar organisme, sampai saat ini kita tetap menggunakan sistem berbasis morfologi Linnaeus karena bukti genetik umumnya sejalan dengan klasifikasi yang dibuat berdasarkan struktur dan bentuk. Bagaimana kalau kita memilih satu organisme dan mengikuti perjalanan taksonominya dari tingkat kingdom hingga spesies untuk melihat bagaimana sistem ini bekerja? Mari kita pilih harimau saja. Harimau memiliki sel-sel dengan inti dan organel yang dikelilingi membran, bersel banyak, heterotrof, dan memiliki 3 lapisan embryonic sel saat masih embrio. Hal ini menempatkan mereka dalam kingdom Animalia.
Harimau memiliki sumsum tulang belakang yang terlindungi oleh vertebra, serta anusnya tidak berada di ujung ekor seperti cacing. Ini menempatkan harimau dalam filum kordata. Harimau melahirkan dan menyusui anaknya seperti sapi, bukan bertelur seperti ayam. Harimau juga memiliki 4 atau 3 tulang kecil khusus di telinganya yang hanya dimiliki oleh mamalia. Ciri tersebut menempatkan mereka dalam kelas mamalia. Seperti banyak mamalia plasenta lainnya yang memakan daging, seperti musang dan anjing, harimau termasuk dalam ordo karnivora. Harimau memiliki tubuh ramping dan kepala bulat serta cakar yang bisa ditarik. Hal ini menempatkan mereka pada famili Felidae. Mereka lebih besar dari kucing rumah, yang menempatkan mereka dalam genus Panthera. Kemudian pada tingkat spesies, deskripsinya menjadi sangat rinci. Nama spesies untuk harimau adalah tigris. Jadi, nama ilmiah lengkapnya adalah Panthera tigris. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih kepada semua orang yang membantu menyusun episode ini. Jika kamu memiliki pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar, dan kami akan segera meresponnya. Sampai jumpa di video berikutnya.